Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu biqauli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan materi teori biaya dalam mikro Islam dalam PowerPoint. Sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro Islam, dalam hal ini Bapak Zulkarnain MSI, serta teman-teman yang telah menyimak atau sedang melihat atau menyimak video kami. Terima kasih. Untuk mengefisienkan waktu, saya dari kelompok 8 yang terdiri dari 2 anggota, saya sendiri Raida Masud Maisyara, yang kedua Irna. Sekaligus saya pemateri pertama. Dalam ajaran Islam, pemanfaatan sumber daya merupakan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan tersebut harus dengan prinsip keadilan tanpa adanya unsur eksploitasi. Implementasi dari pemanfaatan sumber daya yaitu dengan melakukan kegiatan produksi. Dalam literatur konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan untuk produksi dan menjual keluaran. Secara garis besar, perilaku produsen ada 2, yaitu maksimalisasi profit, kedua minimalisasi biaya. Dalam melakukan perilaku tersebut, produsen membutuhkan cara paling efisien dengan memilih jenis sumber modal. Perusahaan dapat memilih sumber modal apa yang cocok untuk mengoptimalkan output perusahaan, seperti card, pinjaman tanpa kompensasi, syirkat, sebagian menggunakan modal dari pihak lain, mudharabah bagi hasil atas kesepakatan bersama, meminjam uang ke bank yang berbasis bunga. Setiap sumber modal yang berbeda dapat memberikan efek yang berbeda pula atas output yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan analisis biaya sebagai salah satu cara untuk mengestimasi seberapa besar profit yang akan diperoleh. Konsep dasar biaya dalam ekonomi Islam. Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisis biaya berhubungan dengan biaya dengan kegiatan produksi, di mana pengertian biaya produksi semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Dari beberapa definisi di atas bisa disimpulkan bahwa biaya adalah semua hal yang dikorbankan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu sehingga menghasilkan keuntungan. Analisis yang fundamental dalam menerangkan analisis biaya adalah fungsi hubungan antara biaya produksi dengan tingkat output yang akan dicapai dalam satu periode. Faktor produksi ialah biaya yang dinilai dengan uang sehingga total biaya mencerminkan jumlah faktor produksi yang dikorbankan. Pembahasan teori biaya menggunakan 2 asumsi. Yang pertama, perusahaan bergerak pada pasar persaingan sempurna, harga output ditentukan pasar. Yang kedua, faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja. Dalam jangka pendek hanya tenaga kerja yang bersifat variabel. Seorang produsen secara rasional akan
berproduksi dengan biaya minimum. Oleh karena itu, ia harus menganalisis seberapa mampu dalam mengubah jumlah input yang akan mempengaruhi skala produksi dalam menganalisis biaya produksi, seperti yang terdapat pada teori produksi. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, meliputi yang pertama, biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek ini merupakan periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Dalam jangka pendek, konsep biaya terdiri atas yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC, di mana biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan. Apabila produsen dalam waktu sementara produsen dihentikan, maka biaya tetap ini harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya adalah pembelian gedung, mesin, sewa gedung, pajak, dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost atau TVC, di mana biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan. Makin besar kuantitas produksi, maka makin besar produk yang dihasilkan. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, biaya total atau total cost atau TC, yaitu jumlah dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Saudari Irna, untuk menjelaskan teori biaya produksi serta teori biaya dan efisiensi biaya pada kegiatan produksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna dari kelompok 8 akan melanjutkan materi mengenai teori biaya dalam mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua jenis biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan saat ini memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tidak terduga dan biaya yang tidak dapat dihitung dalam suatu kegiatan produksi. Jenis biaya terbagi menjadi 4, yaitu biaya internal, biaya eksternal, biaya jangka pendek, dan biaya jangka panjang. Jenis-jenis biaya total itu juga ada 4, yaitu biaya total, biaya tetap total, biaya perubahan total, dan biaya tetap rata-rata. Jenis-jenis biaya total terdapat 2, yaitu biaya perubahan rata-rata dan biaya marginal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dan efisiensi biaya pada kegiatan produksi. Teori biaya menggunakan 2 asumsi, yaitu perusahaan bergerak pada pasar persaingan sempurna, harga output ditentukan oleh pasar. 2. Faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja.
satu dari dua kriteria berikut. Satu, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Dua, optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama.